Guys, saya agak heran kenapa Profesor Ikrar Nusa Bakti itu mengeluarkan pernyataan bahwa ia mempertanyakan terkait proses Hasto yang dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Guys, kita dengarkan sama-sama bagaimana kemudian Prof. Ikrar menyatakan atau memberikan pernyataannya dalam channel YouTube beliau. Tepat pada hari Natal, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mendapatkan kado istimewa, yaitu berupa ditetapkannya Sekjen PDIP itu sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus penyuapan Harun Masiku terhadap salah seorang komisioner KPU. Dan peristiwa ini sebetulnya sudah terjadi pada 5 tahun yang lalu. Yang ini yang kemudian banyak mengherankan publik. Ya. Mengapa kasus ini baru akan diselesaikan tahun ini? Dan yang lucu, mengapa Hasto Kristianto sebagai sekjen yang mungkin juga memiliki suatu peran di dalam kasus tersebut, ya, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Padahal yang menyuap itu adalah Harun Masiku dan yang menerima itu adalah seorang anggota KPU. Dan kita tahu kasus suap menyuap ataupun kasus yang terkait dengan pemilu legislatif bukan cuma 5 tahun yang lalu, terlebih lagi tahun 2024 kemarin, itu bukanlah satu kasus yang berdiri sendiri. Kita tahu ya, pada pemilu 2024 kemarin, khususnya di pemilu legislatif atau pemilu legislatif 5 tahun sebelumnya, itu selalu saja ada kasus-kasus yang terkait dengan persoalan bagaimana seseorang itu yang kemudian mendapatkan kursi di DPR RI karena kebetulan calon yang terpilih di DPR RI tersebut itu misalnya meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh calon yang lain. Persoalannya, Harun Masiku itu bukanlah orang nomor 2 di dalam kasus pencalonan anggota DPR RI dari PDIP di daerah tersebut. Ya. Dia adalah yang nomor kesekian, tapi kemudian dia akhirnya naik dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu legislatif dari PDIP, calon dari PDIP di tempat tersebut. Ya. Lagi-lagi ini juga bukanlah kasus besar. Ya. Mengapa Prof. Ikrar yang begitu kritis dan yang sebenarnya kita harapkan beliau adalah guru politiknya Indonesia, tapi justru ingin memberikan semacam kode kepada bangsa kita ini untuk mempertanyakan kinerja KPK? Atau jangan-jangan memang Prof. Ikrar konsisten untuk kemudian membenci Jokowi, membenci Gibran. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian beliau juga ada narasi kebencian terhadap Prabowo? Dan kenapa kebencian itu harus mengarah kepada apa yang selama ini atau apa yang sedang didengungkan atau diperjuangkan oleh KPK untuk memberantas mafia-mafia yang melibatkan banyak orang termasuk pejabat kita untuk menjadi koruptor? Terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Saya juga menjadi duta besar tahun 2017 itu juga diangkat oleh Presiden Jokowi. Ya. Namun saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Sebelumnya saya mau mengajak kepada Anda semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama saya Taufik Bilfaki, Anda bisa panggil saya Bang Bil.
kalau nanti Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, bukan mustahil dia adalah presiden Republik Indonesia, nggak akan tunduk kepada Jokowi yang sudah menjadi mantan presiden ya. Atau presiden ke-7 lah kalau kita katakan. Meskipun situ ada Gibran misalnya. Gibran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa demikian? Karena Prabowo akan bilang I'm in power ya. Apa namanya itu? I have the authority ya. Jadi sayalah yang punya otoritas karena sayalah presiden. Bapakmu nggak bisa ngatur saya. Kamu juga nggak bisa ngatur saya karena sayalah apa namanya itu pemegang kekuasaan sebagai presiden Republik Indonesia. Dan ini bukan mustahil terjadi, mungkin di bawah 1 tahun, paling lama mungkin sebelum 6 bulan juga Prabowo udah akan merasa posisinya itu adalah pemegang penuh kekuasaan negara, bukan Jokowi, bukan kemudian Gibran juga ya, dan jangan berharap Gibran kemudian akan diajukan oleh Prabowo menjadi calon presiden 5 tahun kemudian. Kenapa? Karena di Partai Gerindra juga banyak ini generasi-generasi muda yang sudah siap untuk menjadi calon presiden ya. Bahkan di dalam keluarganya Prabowo juga banyak itu anak-anak pinter, anak-anak yang sekolahannya cukup tinggi ya, dan juga berpolitiknya juga sudah cukup lama menjadi bagian dari Partai Golkar. Maksud saya di sini mendingan Prabowo ngambil dari kadernya sendiri ketimbang Gibran yang bukan kader dari Partai Gerindra. Demikian juga Partai Golkar juga suatu saat ya, begitu Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dia juga akan merasa, oh Anda kan cuma anak titipan di sini. Anda cuma anak kos di sini ya. Yang harusnya saya bina oleh atau pimpinan baru di Partai Golkarnya akan mengatakan harusnya saya membina kader-kader saya sendiri ketimbang anak kos atau anak titipan ini. Jadi itulah yang akan terjadi di dalam posisi Jokowi vis-a-vis dengan Prabowo ya, dan juga Gibran dengan Prabowo, dan juga antara Gibran sebagai sekarang dititipkan menjadi kader Partai Golkar dengan kader dari Partai Golkar yang memang sebenar-benarnya kader itu sendiri. Mas Gibran dianggap tuna etika. Ada pesan khusus nggak yang mungkin Prof akan sampaikan kepada Mas Gibran di pada kesempatan? Jadi begini, kenapa saya menggunakan kata tuna etika? Ya harusnya kalau memang dia menjadi calon pemimpin bangsa, ya harus memiliki etika dan moral politik yang tinggi ya. Dan kalau kemudian MK sudah menunjukkan bahwa pamannya itu melakukan pelanggaran etika berat, dia harusnya mundur lah sebagai anak muda yang punya masa depan politik yang masih panjang gitu loh. Jadi saya bukan kemudian menuduh, tapi ini dari proses di Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi bagian dari penilaian dari Mahkamah kehormatan MK ya, dan kemudian keluar itu, makanya kemudian saya mengatakan kalau Anda punya etika harusnya Anda mundur. Video-video saya membahas soal isu-isu politik nasional yang barangkali bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk Anda semua. Saya minta maaf berada di suasana pantai, kebetulan saya sedang di Bali, sembari saya menyaksikan apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti. Saya juga bisa bilang, atau masyarakat juga bisa bilang, Pak Ikrar Nusa Bakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Oh, iya. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Iya. Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas bantuan Pak Jokowi pasti. Presiden Jokowi. Ya toh? Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik itu saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sepertinya di banyak tempat itu terus ya kayaknya nadanya. Beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan. Dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya. Kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya.
tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Soal lain, tanggapan dikit aja Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Enggak, warna tugas pensiunan enggak. Guys, demikian video tadi. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari, Anda bisa mengetahui sampai sejauh mana cara berpikir tokoh politik kita. Dan tentunya tadi juga ada selingan buat kalian semua untuk bagaimana Anda mengetahui bahwa situasi sekarang KPK membutuhkan dukungan moral dari seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia agar KPK akan menjadi lembaga yang tetap kuat, tidak diintervensi oleh pihak manapun, termasuk diintimidasi oleh kelompok siapapun. Saya Bang Bil dari Bali.